Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib yang saya hormati Bapak Ketua Dekan Masjid Al-Murabbat, Bapak Ustaz Mahdi dan jajarannya, yang saya hormati para asatidz, para jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita perlu dan patut memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Kita bersyukur sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Tentu harapan dan doa kita semoga kelak yaumul qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak terasa saat ini tiba yaitu bulan dan tanggal yang sebagian riwayat sejarah menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah merupakan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut sebagai orang yang beragama Islam, umat Nabi Muhammad, patut kita meneladaninya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini banyak orang yang bisa memberi contoh. Banyak orang yang bisa memberi contoh. Tapi orang yang jadi contoh itu sedikit. Orang memberikan contoh ini itu banyak. Tapi dijadikan contoh itu langka. Itulah betul. Maka kalau ada kambing disuruh tunduk kepada sapi, kira-kira tunduk apa tidak? Tidak. Yang nyuruh, yang ngasih komando tidak tepat. Ayam suruh tunduk ke kambing, kira-kira nurut apa tidak? Nabi Muhammad SAW adalah manusia, orang. Kalau orang kemudian kita disuruh mengikuti, meneladani orang, kira-kira bisa tidak? Bisa. Nabi Muhammad orang, bukan malaikat. Malaikat bagaimana kita mengikutinya, meneladaninya bagaimana? Malaikat itu sujud terus. Malaikat itu gak kenal perempuan, apalagi kenal harta. Tidak kenal. Tapi Nabi Muhammad adalah orang, maka kita sebagai umatnya adalah peneladani yang berupa orang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia, Nabi Muhammad manusia. Nah, manusia, kita juga manusia. Nabi Muhammad orang, kita juga orang. Tapi kita basyarul la kal basyar. Nabi Muhammad memang betul orang, tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarul la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Itulah Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad berkeringat. Kita berkeringat enggak?
Nabi Muhammad berkeringatan, kita keringatan enggak? Tapi ingat, keringat Nabi Muhammad saat itu ketika keluar baunya harum, pada saat itu belum ada parfum. Tapi kalau keringat bapak-bapak berselaragan dirasain sendiri. Betul. Apalagi yang ada di ketiak. Itu bedanya. Contoh lagi, Nabi Muhammad tidur, kita tidur bukan? Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur. Tidurnya Nabi Muhammad itu hanya hatinya yang tidur, raganya, matanya tertidur, tapi hatinya tidak tidur. Tapi kalau orang biasa seperti kita tidur, begitu berada di atas tempat tidur, kita tidur seluruhnya apa sekitar matanya yang terapit. Begitu kita menyandarkan tempat tidur, menyandarkan kursi, langsung lep tidurnya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidurnya, raganya, jasadnya, tapi hatinya tidak tidur. Contoh lagi, Nabi Muhammad SAW saat itu ketika hijrah sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika hijrah kemudian masuk ke gua, ketika masuk ke gua itu kemudian Abu Bakar membersihkan, gak taunya tangannya digigit kalau jengking. Begitu sudah rapi, Nabi Muhammad suruh masuk, ya Nabi masuk, dipersilahkan. Tidak tahunya lama-lama ngumpet dari Nabi penyakitnya tadi, ternyata lama-lama ketahuan juga. Ya Abu Bakar, kenapa kau begitu gelisah? Apakah kamu nggak suka kalau saya haji hijrah? Tidak Nabi. Apakah kamu keberatan meninggalkan keluargamu? Tidak Nabi. Tapi apa ya? Ini tangan habis digigit sama orang jengking. Kenapa diem aja? Sini tangannya. Akhirnya tangannya diambil sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meludahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Langsung sembuh total. Itu ludah Nabi. Kira-kira kalau saya kesandung kemudian darahnya mancur diludahi Patri, kira-kira langsung sembuh. Ludah Nabi. Beda sama ludah manusia biasa. Makanya Nabi itu basyar, la al-basyar, manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Berhadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mencontohnya ini paling tidak dari sisi nasab, dari sisi keturunan, kita harus mengenalnya. Seperti ada dalam nasib itu yang dinasib dengan ayat, harus mengenal yang namanya keluarga Nabi secara dekat. Ya, ada nasib yang berbunyi apa ini? Abdullah nama ayahnya Aminah ibunda, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
saya jenderal. Nabi sudah menjadi peperangan di medan perang. Saya mau balik, Nabi sudah berdakwah. Saya guru, Nabi menjadi guru bangsa dan negara. Innamal bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus menjadi orang yang mengajar bangsa negara. Saya berkeluarga, Nabi juga berkeluarga, punya anak, punya istri. Multidimensi, lengkap, sempurna. Nah, kelengkapan itulah maka menjadi orang yang luar biasa. Ya. Yang lebih hebatnya lagi, kehebatan Nabi itu baik sendiri di keramaian, di tempat mana saja terlalu hebat. Di masjid hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, di kalangan temannya hebat, di kalangan di depan istrinya juga hebat. Sosok yang demikian ini kira-kira ada nggak? Kalau saat ini ada Pak Tri Gunawan, hebat di hadapan anak remaja, begitu pulang masuk rumah nggak tanya takut sama gagal sapu. Kehebatan kita di suatu tempat boleh, akan tetapi belum tentu di tempat yang lain ternyata hebat. Tapi kalau Nabi dimanapun berada dan kapanpun berada, ternyata Nabi menjadi hebat. Inilah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka mengenang Nabi Muhammad SAW ini paling tidak ya ada beberapa hal yang perlu kita teladani, yang perlu kita teladani, yang perlu kita tumbuh kembangkan cinta kita kepadanya dari sisi ibadah. Ya, Nabi itu ahli ibadah. Kalau malam kakinya sampai bengkak, sholat malam. Di sini juga banyak kakinya bengkak, capean. tapi asam urat. Kalau Nabi malamnya sampai kakinya bengkak karena sholat malam, baca Quran lama, ibadahnya kuat. Tapi di sini juga tahu saya kalau ada yang kakinya bengkak tapi tidak ahli sholat, tapi sholat apa? Karena penyakit asam urat. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu meneladani baginda Rasulullah SAW, yaitu dalam segala aspek, khususnya aspek ibadah. Nah, yang terakhir, karena nanti ada bacaan terjadi. Lanjutin. Yang terakhir, kita ini yang kita kedepankan adalah kita sudah saatnya rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat yaitu beragama dan pemerintah. Ini sudah tidak saatnya kita kemudian lalu orang yang tahlil di sentimen ini dimarahin, orang bertahlil ada dalilnya, kurang kerjaan mulai orang bertahlil. Itu anak mabuk-mabuk, anak yang gak sholat, anak itu yang harus digarap, bukan orang ngaji tahlil kemudian dicaci maki, dimarahin. Kita angkat rukun antar umat seagama selama iman, selama syahadat sama, kita adalah bersatu. Maka kalau ada perjanjian dimarahin, ada yang kita setuju, bukan waktunya. Tahlilan masih ada yang kita mungkin, bukan waktunya. Di depan kita adalah membangun umat seagama. Bagaimana seagama ini kita sama-sama ukhuwah selama Islam? Setuju? Setuju? Ini kadang-kadang yang nggak mau tahlil, nyala-nyalain yang tahlil. Silakan, tapi jangan
seagama harus sesepaham. Kalau nggak begini masih ada jadi catatan dulu, baca-baca lebih, baca-baca itu karangan. Pada proses ini saat ini kita sudah tidak waktu itu dulu. Saat ini adalah bagaimana, yaitu antar umat seagama satu paham, selama mensyiarkan bahwa selama Islam dan dakwah yang diangkat, maka kita harus menjunjung tinggi. Setuju? Yang kedua, kita harus rukun antar umat beragama. Dalam kehidupan kita bermasyarakat ini tentunya ada yang beda agama, maka penting adanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin, menjaga batas-batas kita beragama dan orang yang beragama kita menjadi penting agar kita tidak mudah menjadi orang-orang yang terprovokasi. Yang ketiga adalah rukun antar umat beragama dan pemerintah. Ketika kita melihat para pemimpin kita, para anggota dewan habis dilantik, perasaan kita karena sudah reformasi gitu ya, anggapan kita ya niatnya awal itu somohode. Kalau niat puasa, ya kan bukan berarti nggak boleh menunda, kepengen bermewah-mewah, tahan dulu kondisi masyarakat masih di bawah banyak kondisi. Mau pakai mobil yang mewah silakan, tapi puasa dulu. Tapi ternyata fenomena ini tidak ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin. Karena apa? Karena begitu dilantik itu langsung doanya apa? Allahumma laka syukur. Ketika kita sudah buka puasa, kalau sudah buka bukan apa? Kemaruk. Makan apa saja di depan kita makan. Minuman apa saja kita minum. Nah, kondisi para pimpinan negara kita ternyata ketika dilantik bukan yang awal itu, tapi doa Allahumma. Akhirnya begitu dilantik, kemewahan berjalan, kemewahan berlaku, yang pada akhirnya terjadilah apa yang menjadi keresahan masyarakat, dan pada akhirnya kumulatif yang pada akhirnya terjadilah yang beberapa hari lalu terjadi. Itulah maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, penting kita jaga rukun antar umat seagama. Boleh kita ini sesama Islam, boleh bajunya berbeda-beda, selama bersyahadat yang sama, yuk sama-sama kita rawat agama ini. Setuju? Yang kedua adalah rukun umat beragama dan rukun antar umat beragama dan pemerintah. Nah, ini mudah-mudahan kita semua dalam momentum meneladani perilaku pribadian Rasulullah SAW yang begitu kompleks dan begitu sempurna, sisi-sisi tadi kita bisa mengikutinya dan berbeda. Ini saja yang saya sampaikan, dan silakan selanjutnya untuk diisi bacaan-bacaan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tayyibin khususan ya Allah Syekh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Marjani Syekhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سخمه وشقواه من همه على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه أضرهنه ليلة مولده آسية ومريم في نصرة من الحظيرة القدسية يتلأونه